Ya, puji Bapa Yahweh. Hari ini kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim mengenai hanya murid yang akan di-rapture. Ya, hanya murid yang akan di-rapture. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, hanya murid yang akan di-rapture. Kita akan melihat kebenaran Dafar Elohimnya dan Happy Pesach 14 Nisan 5784 21 April 2024. Ya, untuk memahami Dafar Elohim ini kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar supaya kita dapat pemahaman yang betul-betul tidak meleset, tidak melenceng, dan tidak keluar rel yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Karena di dalam akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya, acak-acakan ya, dan miskin. Kita juga harus pahami bahwa di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, di mana semua peristiwa sejak daripada penciptaan Shamayim sampai nantinya, yaitu di dalam Yerusalem yang baru, sudah tercatat di dalamnya. Sudah ada, sudah lengkap, sudah tercatat, dan waktunya presisi. Ya, waktunya tepat. Ini yang luar biasa yang Bapak Yahweh ungkapkan buat kita, saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim, sebagai 5 gadis yang bijaksana yang terus dipersiapkan untuk masuk dalam rapture yang sudah tidak lama lagi, dan kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, kita akan masuk mengenai hanya murid yang akan di rapture. Sebetulnya pembahasan ini saya juga sudah berikan tahun lalu pada saat Pesach 2023. Ya, kalau saudara mungkin belum mendapatkannya atau belum mempelajarinya, belum mendengarkannya, saudara bisa buka di pelayanan menorah di YouTube channel ini, yaitu dengan tema kode rapture saat Pesach. Saya sudah sampaikan, dan hari ini akan melengkapi yang saya sampaikan tahun yang lalu. Ya, jadi sudah saya sampaikan. Saya sangat berharap saudara mendengarkannya juga, walaupun ini sudah tahun lalu, tapi secara detail ada hal-hal yang tidak saya sampaikan hari ini, tetapi saya sudah sampaikan pada tahun yang lalu. Jadi untuk memperlengkapi pengenalan saudara, ya, di dalam Dafar Elohim, ya, saudara wajib untuk mendengarkannya juga. Ya, puji Bapa Yahweh. Jadi jangan lupa, karena berhubungan antara yang tahun lalu dan tahun ini. Nah, kita tahu bahwa setelah kebangkitan Yeshua, ya, setelah kebangkitan Yeshua, Yeshua itu hanya menyatakan dirinya kepada para murid dan tidak pernah kepada orang-orang yang selain murid. Ya, tidak pernah kepada yang lainnya selain para murid. Sering mungkin saudara tidak menyadari pada saat saudara baca Dafar Elohim, tetapi kalau saudara menyelidiki dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, serta kisah para rasul bagian fatsal-fatsal pertama sebelum Yeshua terangkat, saudara akan menemukan, kalau saudara bisa membaca dengan teliti, bahwa Yeshua setelah kebangkitannya tidak pernah menemui, ya, ahli Torah, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tentara-tentara Romawi, bahkan kalayak ramai. Itu tidak pernah. Ya, tidak pernah tertulis. Dan yang selalu ditulis itu adalah Yeshua menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ya. Dan luar biasanya, pada saat sebelum Yeshua terangkat ke Shamayim, ya, naik kembali ke Shamayim,
Dan itu ada waktu sekitar 40 hari, saudara. 40 hari. Antara kebangkitannya ya dengan kenaikannya itu ada 40 hari. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul pasal pertama. Dan saat itu ternyata murid-murid sudah berlipat kali ganda. Yang mungkin saat itu hanya beberapa puluh saja, akan tetapi ya sebelum kenaikan Yesua, Yesua sudah melihat bahkan menemui hampir lebih dari 500 murid-murid. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Silakan Brother Renok untuk membaca buat kita. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 6. Dan sesudah itu dia, yaitu Yeshua, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih hidup sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah mati. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, ini adalah tulisan Rabi Saul, Rasul Paulus. Dia mengatakan dengan kesaksiannya bahwa Yeshua itu sudah menampakkan diri, menunjukkan kebangkitannya. Ingat ya, ini sebelum kenaikannya, ya sebelum. Itu kepada 500 orang. 500 orang itu nggak sedikit loh, saudara. Ya, 500 orang cukup lumayan, saudara. Dan juga dikatakan bahwa bahkan sampai kitab atau tulisan Rabi Saul di Korintus ini ditulis, itu masih ada yang hidup, saksi matanya itu ada. Memang ada beberapa yang telah mati. Ya, mungkin matinya gara-gara Rasul Paulus. Ya, karena kan dia membantai murid-murid Yeshua. Ya kan? Jadi dia jujur di sini. Ya, mungkin beberapa telah mati. Ya memang nggak ditulis tangannya melalui tangannya dia begitu. Tetapi ada banyak saksi mata yang masih ada sampai di mana Rasul Paulus, Rasul Paul menulis kitab untuk Korintus ini. Masih ada. Saksi-saksinya itu ada. Ya. Dan Yeshua hanya mengkhususkan dirinya untuk menemui para murid. Pertanyaannya adalah, mengapa Yeshua melakukan seperti itu? Mengapa dia tidak mendemonstrasikan kepada prajurit-prajurit Romawi, kepada ahli Torah, imam-imam Farisi, imam-imam Torah, ya, orang-orang Saduki. Kira-kira saudara mau menjawab enggak? Mencoba untuk menjawab. Kenapa Yeshua tidak mau? Karena mereka udah menolak lebih dulu, Pak. Memang betul mereka sudah menolak lebih dulu. Sebetulnya kan bisa kan? Bisa nggak Yeshua langsung dia open public lagi, misalnya mengajar seperti di Matius pasal yang kelima begitu? Kan bisa mestinya. Silakan berarti. Ya, Yesua menyatakan dirinya kepada setiap orang yang mau percaya kepada dia dan yang beriman kepada dia, Pak. Iya, betul. Memang itulah kenyataannya. Jadi selama 40 hari, Yeshua hanya menampakkan khusus kepada yang namanya the brethren, atau saudara-saudara. Yang dimaksud the brethren atau saudara-saudara ini adalah murid-murid. Yang bukan 11 ya, satu mati ya. Yang juga setelah berlipat kali ganda menjadi murid-murid pengikut Yeshua. Silakan Sister Julinda. Karena Yesua sudah dalam tubuh kemuliaan, ya tubuh yang kudus, sehingga tidak mungkin lagi untuk mengajar kepada orang-orang yang tidak menerima, yang juga tidak menjadi muridnya. Demikian, Pak. Karena kekudusan dari Yesua pada saat itu. Demikian. Karena kekudusan dari Yeshua. Pada saat murid-murid ketemu Yeshua, tubuh Yeshua bercahaya tidak? Bercahaya. Ya, bercahaya, Pak. Tidak. Dan untuk
mempersiapkan murid-murid, Pak, untuk bisa masuk dalam kerajaannya nanti, Nah, itu memang missionnya. Saudara bedakan saat Yeshua sebelum kematiannya, dia bawa Kefa, Yohanan, dan Yakobus pergi ke satu gunung, dan kemudian di atas gunung itu yang kita tahu ya, yaitu the Mount of Transfiguration. Kemudian di situ penampakan Yeshua menjadi berubah. Betul kan? Tubuhnya bercahaya. Itu kan Yeshua belum mati, saudara. Tapi sudah mampu seperti itu. Nah, pada saat Yeshua bangkit dari kematian, apakah tubuhnya bercahaya? Tidak. Tidak pernah ditulis. Tidak pernah ditulis. Kalau memang dia tubuhnya bercahaya, pasti ditulis. Pak Mahlon, mungkin ada jawab. Dari kematian, apakah tubuhnya bercahaya? Pak Mahlon, silakan. Saya lihat angkat tangan. Kalau memang dia tubuhnya bercahaya. Oke, mungkin Pak Mahlon lagi sibuk. Ya, jadi mengapa kok Yeshua tidak open public? Ini kan Yeshua hanya menunjukkan dirinya kepada para murid-murid saja, kepada orang-orang yang mau menerima dia. Betul kan? Sampai 500 orang itu dikatakan itu adalah saudara-saudara. Kata istilah saudara-saudara itu adalah the brethren atau disciple, murid-murid juga. Ya. Apa alasannya di sini? Kenapa kan sebetulnya dia bisa dong menunjukkan kepada kalayak ramai, nih, aku sudah hidup nih, sesuai dengan firmanku. Bukankah ahli Taurat juga mengatakan kepada Pilatus, tolong dikasih penjaga, karena ya orang ini mengatakan bahwa 3 hari lagi dia akan bangkit. Dan Pilatus mengizinkan, kasih penjaga di kuburnya, pasukan-pasukan Romawi. Ya, Pak Mahlon mau jawab sesuatu? Oh enggak? Oke. Saya akan lanjutkan. Mengapa? Jadi belum ada yang dapat ya. Mengapa Yeshua tidak menampakkan diri secara publik, tetapi hanya secara grup kecil saja? Ya, alasannya adalah jelas satu hal, yaitu ini, saudara. Alasannya adalah yang ada di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Inilah alasannya. Silakan Brother Enoch untuk baca buat kita. Matius 26 ayat 26. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yeshua memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 27. Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu semua daripadanya. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi hanya orang-orang dalam sajalah ya Yeshua menyatakan dirinya. Dan ini diperkuat dengan ayat yang sering kita dengar, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di mana kita setiap minggu, setiap hari, makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Dan Yeshua mengatakan, siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saya bisa lihat. Jadi dari peristiwa inilah, maka Yeshua setelah kebangkitannya, dia tidak menampakkan diri lagi kepada manusia-manusia yang di luar sana. Dia hanya secara spesifik
khusus hanya untuk para murid-murid. Ya, khusus hanya para murid-murid, tidak untuk yang lain. Ya. Ini sebetulnya ada sebuah kode profetik. Mengapa? Nanti Yeshua akan menemui orang-orang secara publik. Kapan itu kira-kira? Yaitu pada saat Second coming, Pak. Second coming. Second coming. Betul sekali. Pada saat Armageddon, itulah Yeshua menyatakan secara publik. Tetapi setelah kebangkitannya, Yeshua tidak pernah lagi menyatakan dirinya ke publik umum dan tidak mengajar apapun. Tidak mengajar apapun. Dan yang mampu berhadapan dengan Yeshua adalah yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yeshua. Saya bisa lihat di sini. Yang mampu melihat Yeshua, bertemu dengan Yeshua adalah orang-orang yang makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Ya, ini dia, ini rahasianya ada di situ. Ya, dan ini dahsyat sekali. Termasuk saya harus berkata, ya, bahwa yang namanya Yudas Iskariot itu didiskualifikasi. Ya, Yudas Iskariot dia tidak menerima pernyataan yang luar biasa ini. Memang dia bunuh diri sebelum peristiwa ini. Ya. Nah, Yudas Iskariot, ya, menurut saudara, dia ikut makan nggak saat perjamuan malam itu? Kira-kira saudara, menurut saudara bagaimana? Apakah Yudas Iskariot ikut makan yang Yeshua katakan, inilah tubuhku, inilah darahku? Dia ikut makan tidak? Makan. Ikut makan. Tidak, makan, Pak. Ya, keluar. Tidak, Pak. Keluar dia. Ya, keluar, Pak. Keluar. Nah, kalau keluar dia ikut makan atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak ikut makan. Nah, Tidak. ya. Jadi dalam hal ini Tidak. harus teliti untuk melihat Dafar Elohim. Yudas Iskariot, ya, itu tidak ikut makan, saudara. Tidak ikut makan. Ya. Jadi sebelum Yeshua mengucap syukur dan memberkati roti dan mengatakan inilah tubuhku, ya, itu Yudas Iskariot itu sudah keluar terlebih dahulu. Dia tidak ikut makan. Ya. Dia memang diberi roti saat itu. Ya, memang diberi roti, tetapi tidak ada indikasi bahwa roti itu adalah roti yang diberkati oleh Yeshua dan Yeshua mengatakan inilah tubuhku. Ya. Ayatnya di mana? Di dalam Yohanes 13 ayat 26 sampai 27 dan 30. Silakan Brother Enoch. Yohanes 13 ayat 26, 27 dan 30. Yeshua menjawab, "Ia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya." Dan setelah mencelupkannya, dia memberikan pecahan roti itu kepada Yudas Iskariot, anak Simon. Dan sesudah pecahan roti itu, kemudian Satan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yeshua berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan, lakukanlah segera." Lalu setelah menerima pecahan roti itu, ia segera keluar dan hari sudah malam. Iya, terima kasih. Jadi Yudas Iskariot tidak menerima tubuh Yeshua dan termasuk anggur yang diberkati oleh Yeshua dan Yeshua mengatakan inilah darahku. Walaupun dia adalah seorang murid, tetapi dia menolak secara tidak langsung. Dia menolak makan tubuh Yeshua dan minum darahnya.
bersyukurlah saudara, ya, dan saya dan semua tim kami mengucap syukur kalau Bapak Yahweh membukakan hal ini. Tidak semua orang bisa menerima, ya, elemen yang diucapkan oleh Yeshua melalui pemecahan roti dan anggur ini sebagai elemen yang diberkati, dan Yeshua berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Tidak semua orang bisa menerimanya. Ya, tidak semua orang bisa menerimanya. Nah, kalau tidak bisa menerimanya, apa yang terjadi? Yang jelas dari peristiwa Yudas Iskariot, Yudas Iskariot Yudas Iskariot itu didiskualifikasi. Ya, jadi yang tidak makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, oh bahaya sekali saudara. Ini bukan hal yang ringan saudara. Ya, kita sudah banyak memahami akan hal ini. Jadi ini betul-betul penting sekali. Kalau tidak penting, Yeshua tidak akan pernah melakukan seperti itu. Ya, jadi Yeshua dalam hal ini, dia betul-betul strict. Strict itu apa ya? Kencang ya. Tegas ya. Tegas sekali. Tidak masuk, ya tidak usah masuk. Begitu. Kalau masuk, jadi murid, ya harus serius sekalian jadi murid. Gitu. Nggak ada yang setengah-setengah. Gitu. Nggak ada yang istilahnya itu setengah dunia, setengah Yeshua begitu. Setengah Syamayim gitu. Nggak ada. Mau masuk, masuk. Mau tidak mau masuk, keluar. Termasuk mau suam-suam kuku, setengah-setengah. Half and half. Ya, setengah-setengah, keluar. Dimuntahkan oleh Yeshua. Jadi dalam hal ini nggak bisa main-main, saudara. Ya, nggak bisa pegang dua sisi begitu, tidak mungkin bisa. Kalau sudah Yeshua, tetaplah Yeshua untuk selama-lamanya. Ya, ini penting sekali. Ya, apalagi Yeshua sudah memberikan melalui peristiwa elemen ini. Ini dahsyat sekali. Ya, karena itu kita melakukannya setiap kali, kita bisa sesering kali. Ya, kita bisa melakukannya, kita lakukan. Tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, nah, begitu Yudas Iskariot keluar malam itu, ya, begitu dia keluar malam itu, maka, ya, ayat yang sering menjadi penghiburan buat saudara dan saya itu diucapkan Yeshua, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Silakan Brother Reno. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ya, terima kasih. Kalimat ini baru bisa diucapkan Yeshua saat Yudas Iskariot pergi dari perkumpulan pada malam itu. Yeshua beserta ke-11 murid dan mungkin juga ada beberapa orang yang setia mengikut Yeshua. Ya, jadi disitulah titik di mana Yeshua itu tidak setengah-setengah. Begitu orangnya sudah dikeluarkan, didisqualify karena keputusannya sendiri, dan Yeshua membuka rahasia yang lebih dalam lagi. Ya, beberapa kemarin kalau nggak salah, Elizabeth mendapatkan penglihatan, ada tiket yang dibuang. Ada orang-orang yang sudah mendapatkan tiket pengenalan akan Elohim dengan baik dan benar di persekutuan kita ini. Ya, di pertemuan kita ini, di pelayanan Merorah. Tetapi mereka buang tiketnya.
itu seperti Yudas Iskariot. Ya, mungkin dulunya sudah ngikutin. Tetapi karena teracuni oleh tudung, teracuni oleh entah mungkin dari pendapat-pendapat yang lain, atau ada yang namanya tim doa dan sebagainya, yang selalu mungkin mempengaruhi, akhirnya tidak ikut lagi pengajaran di tempat ini. Padahal Bapak Yahweh memberikan banyak hal yang luar biasa. Banyak hal yang luar biasa. Ya, dan kedepannya ya banyak hal yang detail yang sebetulnya saya ingin ungkapkan, tapi waktunya ini, saudara. Ya, pengertian-pengertian misalnya seperti raja-raja, nabi-nabi. Ya, itu ada banyak yang bisa digali, saudara. Keindahan-keindahannya. Kemudian perumpamaan-perumpamaan Yeshua. Keindahannya itu banyak luar biasa. Itu belum kita gali, saudara. Ya, karena keterbatasan waktu ini. Tapi sayangnya orang-orang itu sudah membuang tiket, saudara. Sudah tidak mau dengar. Ya, buat kita sih tidak masalah. Itu keputusanmu. Yang rugi kamu sendiri. Saudara bisa lihat. Saudara yang sudah mendapatkan tiket dari Bapak Yahweh untuk bisa memahami kebenaran Dafar Elohim yang akan bawa kita semua terus menjadi 5 gadis yang bijaksana yang dipersiapkan sampai kedatangan Yeshua, rapture, dan menjadi mempelai Yeshua Masias. Jangan buang tiket, saudara. Tiket ini kesempatan, saudara. Pengertian, pembukaan. Jangan dibuang. Sayang sekali. Saudara bisa lihat. Jangan masalah gara-gara masalah tudung. Saya mendapatkan banyak teks. Ya. Banyak hal yang mengata-ngatai secara negatif. Saya bilang rugi sendiri kamu. Ya. Berada di tudung yang salah. Berada di persekutuan yang salah. Rugi sendiri. Ya. Kita akan terus bergulir untuk melihat keindahan Dafar Elohim. Dan orang-orang itu membuang tiketnya. Tidak mendapatkan kesempatan lagi. Ketularan yang namanya bitterness. Apa itu bitterness? Kepahitan. Saya bisa lihat. Nular loh. Ya, kepahitan nular. Isu, gosip yang buruk. Itu nular, saudara. Pikiran negatif. Itu menular. Karena di bawah satu payung, saudara, dengan mereka-mereka itu. Ya, sayang sekali, memang sayang sekali kesempatan yang dibuang. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Sedangkan pelajaran yang kita harus gali ini banyak sekali, saudara. Tapi buat saudara dan saya yang mau tekun tetap di dalam kebenaran Dafar Elohim, kita akan terus diperlengkapi dari minggu ke minggu. Dari hari ke hari. Ya, terus diperlengkapi terus sampai masuk rapture. Buat mereka di luar, mereka buang tiket yang berharga ini. Itu yang dilihat oleh Elizabeth. Saya bisa lihat seperti Yudas membuang tiket itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diserang setan. Akhirnya bunuh diri, saudara. Kematian. Nggak dapat hidup, tapi kematian. Padahal sudah lihat mujizat 3,5 tahun bersama Yeshua, orang mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, bisu tuli mendengar dan bicara, kusta ditahirkan. Saya bisa lihat, tapi punya tiket yang begitu bagus, begitu indah, dibuang sia-sia. Sayang sekali. Saudara dan saya yang dapat kesempatan untuk dapat tetap ada di dalam jalur yang benar. Pegang baik-baik. Jangan pernah tinggalkan kebenaran Dafar Elohim yang sejati, yang luar biasa ini. Ya. Nah, saya teruskan. Kalau sudah lihat apa yang diperkatakan oleh Yeshua di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3, ayat 1 sampai 3. Ya. Yang dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku. Ya, percaya kepada Elohim. Dan Yeshua mengatakan pada ayat yang ketiga,
Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku. Kita tahu bahwa Yeshua akan datang. Berarti perkataan Yeshua yang ini datang kembali ini kan sebetulnya merefer kepada kedatangan kedua, yaitu perang Armageddon. Tadi di atas saya sudah jelaskan, Yeshua tidak akan pernah menemui lagi secara publik nanti sampai Armageddon, betul kan? Tapi di sini Yeshua membuka satu pembicaraan baru setelah Yudas keluar dari grup itu yang sedang makan Pesah saat itu, dan Yeshua berkata, aku akan datang kembali. Berarti ini adalah janji perang Armageddon. Apakah benar demikian? Salah, Pak. Salah. Salah. Bukan, Pak. Saya bisa lihat betul jawaban saudara. Jadi pada saat Yeshua mengatakan aku akan datang kembali, ini bukan soal perang Harmageddon. Bukan. Mengapa? Karena Yeshua saat itu, dia sedang menghadapi murid-muridnya. Saya bisa lihat, ingat loh, ini perkataan di dalam Yohanes 14, ini Yeshua sedang makan malam, Pesah. Ya, makan Pesah. Sebelum malamnya nanti, dia pergi ke taman Getsemani maksud saya. Ya. Kemudian besok paginya dia akan dihadapkan Pilatus dan kemudian disalibkan. Yeshua dalam hal ini, dia tidak mengatakan kedatangan kembalinya itu untuk perang Armageddon. Nah, kalau bukan perang Armageddon, untuk apa? Tidak lain adalah untuk rapture. Saya bisa lihat. Inilah pernyataan Yeshua yang tersembunyi, saudara. Dia tidak berbicara kepada khalayak ramai di Yohanes 14 ayat 1-3. Lihat saja. Kalau nggak percaya, saudara cek sendiri di Yohanes 13 itu tentang perjamuan malam. Sebelumnya, Yeshua mencuci kaki murid-murid terlebih dahulu. Kemudian Yeshua menyatakan siapakah yang akan mengkhianati dia. Jadi ini tidak di muka umum, saudara. Dan setelah Yudas pergi, barulah Yohanes 14 dinyatakan. Jadi inilah pernyataan Yeshua tentang apa? Rapture. Bahwa rapture itu betul-betul ada, saudara. Ya, kalau enggak kan Yeshua berbohong. Yeshua kan enggak pernah berbohong lah, dia adalah Elohim sendiri, dia adalah Bapa Yahweh sendiri dalam tubuh serupa dengan manusia. Dia tidak mungkin berbohong. Ya kan? Kalau dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, dan aku sekarang ini pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Luar biasa enggak? Janji ini, kalimat ini, perkataan-perkataan ini tidak pernah diucapkan untuk khalayak ramai. Tidak pernah. Janji ini, rencana ini, the grand plan ini hanya untuk murid. Jadi kalau tidak mau masuk level murid, pasti tidak akan rapture. Kalau tidak mau taat akan kebenaran dasar Elohim yang diberitakan, ya, yang benar, dan tidak ada pengertian-pengertian yang salah, dan orang itu masih tetap ngotot untuk menolaknya, ya sudah. Berarti kita sudah bisa meraba orang-orang itu tidak akan rapture. Saya bisa lihat. Hanya murid yang mau tetap bersekutu dengan Yeshua, tetap gandengan dengan Yeshua, satu sama lain, yang akan masuk rapture. Padahal setelah peristiwa ini ada satu peristiwa yang mengerikan untuk satu orang, yaitu namanya Kepa. Karena Kepa akan menyangkal Yeshua selama 3 kali. Saudara tahu peristiwa itu.
Nggak perlu saya ulangin, itu merupakan fakta sejarah yang saudara bisa pelajari. Tetapi Kefa ingat, dia tidak mungkin bisa lari kemana-mana. Dia pasti ingat bahwa ada rumah yang disediakan oleh Yeshua untuk dirinya. Karena itu dia kembali bergabung dengan timnya Yeshua ini yang sehat. Saya bisa lihat dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, ya, membuang rasa malunya. Kan dia menyangkal Yeshua itu kan di muka umum, saudara. Didengar orang banyak, saudara. Dia harus mematahkan kesombongannya dia. Dia kembali ke posisi di mana grup yang benar, yang sudah dipercaya oleh Yeshua. Saya bisa lihat, disitulah ada rapture. Ya, Kepa kembali dan Kepa diselamatkan. Petrus, Kepa itu Petrus. Ya, jadi inilah pernyataan Yeshua tentang rapture. Jadi rapture hanya untuk murid. Kalau orang itu tidak mau diarahkan, tidak mau dibentuk dengan baik dan benar, di dalam pola yang baik dan benar, kita sudah tahu jawabannya, saudara. Bahwa mereka tidak akan rapture. Walaupun mereka percaya akan di rapture. Tapi itu sebetulnya hanya ilusi saja. Ya, kasihan sekali. Kasihan sekali. Tapi apa boleh buat? Sebetulnya mumpung masih ada waktu, mereka harus pindah posisi dari 5 gadis yang bodoh menjadi 5 gadis yang bijaksana. Saya bisa lihat di sini. Jadi disinilah titik di mana rapture itu, janji rapture itu hanya untuk para murid. Dan ini jumlahnya sedikit, saudara. Walaupun Yeshua sudah menemui 500 murid, 500 saudara di 1 Korintus tadi, kalau dibandingkan jumlah penduduk Israel saat itu, 500 orang itu nggak ada apa-apanya, saudara. Dan ini persis seperti yang kejadian hari ini. Kita ini hanya sebagian grup kecil saja dibanding dari total populasi. Nggak usah dunia dah. Populasi yang mungkin percaya atau pengagung nama Yahweh. Kita ini kecil, saudara. Tapi jangan putus harap. Jangan merasa minder. Ya, karena pengajaran yang kita lihat di sini yang diberikan oleh Bapak Yahweh ini benar. Saya bisa lihat, dan disinilah kita bisa mendapatkan kepastian bahwa kita betul-betul akan di rapture. Kita menjadi 5 gadis. Kita tidak melihat dari sudut pandang yang salah, itu juga sudah jelas. Saya bisa lihat, kita tidak melihat dari sudut pandang yang keliru, yaitu yang sebelum kematian Yeshua. Sudut pandang kita benar, saudara. Ya, dan inilah yang meyakinkan kita karena Dafar Elohim sudah menyatakannya. Hanya murid yang bisa di rapture. Selain daripada murid, di luar murid, tidak mungkin di rapture. Saya pernah menyampaikan mimpi saya, dan ini saya berikan, yaitu saat di pembahasan dunia ini medan pertempuran. Masih ingat ya, session yang kedua. Kalau kepingin lengkapnya ada di sana. Saya bermimpi, saya naik pesawat, ya, Boeing 747, kurang lebih seperti itu, ya, dan saya masih ingat itu Singapore Air, saudara. Kemudian melintas di Laut Selatan, Laut Jawa bagian selatan, Laut Selatan. Dan saya lihat ada spirit Nyi Roro Kidul saat itu. Dan tiba-tiba pilotnya itu kayak tersirap, saudara. Dan saya sempat melihat pilotnya itu seorang perempuan, rambutnya pirang, bule. Ya, dan mereka pilotnya dan co-pilotnya itu tersirap seperti masuk ke dimensi yang lain. Dan
Biasanya saya lihat awan, tiba-tiba saat itu yang saya lihat adalah melalui perkotaan seperti ini. Saya pikir ini di mana? Kok tiba-tiba juga saya ada di kokpit ya, di antara di belakang, di antara yang namanya pilot dan co-pilot itu. Ya, di sini dinyatakan, pernyataan ini menyatakan bahwa perempuan yang berambut pirang bule itu adalah dari barat ya, karena kita tinggal di Arizona. Rata-rata di sini sebagian besar 90, 85, 90% adalah kulit putih, saudara. Dan pernyataan ini diberikan ya, percayakan oleh kita melalui pelayanan menorah untuk membawa pesawat terbang ini ya, untuk mencapai tujuan yang benar. Dan di tengah-tengahnya yaitu tadi ada Nyi Roro Kidul, kemudian tiba-tiba yang di depan pesawat itu yang biasanya itu kelihatan awan, itu tiba-tiba kok masuk di dalam seperti mall seperti itu yang sebelah kanan. Saya rada bingung, kok lewat mall, saya bilang gitu. Dan tiba-tiba nggak lama setelah itu, tiba-tiba saya lihat tembok besi di depan. Saat itu saya langsung berkata, dalam nama Yeshua HaMashiach. Tiba-tiba pesawat itu bisa menembus masuk di dalam tembok itu dan masuk di dalam kegelapan. Terus saya berdoa dan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Saat keluar itu ada pesawat kecil nabrak bagian bawah pesawat kita itu. Tapi tidak hancur, tambah ngitut, tahu ya, kecantol begitu ya. Bukan ngitut ya, kecantol gitu. Jadi pesawat kecil itu tercantol di bagian bawah pesawat yang saya tumpangin itu. Dan kita mendarat di satu hanggar dan saya dipanggil oleh seseorang technician-nya, diperlihatkan bahwa pesawat kecil itu tidak ada yang parah di sana, hanya tercantol saja dan ikut turun. Ya, luar biasa sekali. Bapak Yahweh pakai rencana yang Bapak Yahweh lakukan di Arizona ini untuk mencantol jiwa-jiwa, ya, sehingga kita semua sampai di tujuan Shamayim. Ini sangat luar biasa mimpi ini dan saya tidak bisa lupakan hal ini. Menarik sekali mimpi ini. Dan ternyata memang betul, dulunya kita tidak pernah punya planning apa-apa, saudara. Hanya dikasih sedikit penglihatan, sedikit mimpi, ya, pernyataan-pernyataan Bapak Yahweh kepada Ibu Adasa Fangfang, kepada Angel, ya, mengenai sesuatu hal yang sebetulnya unik. Apa itu? Kita nggak tahu, karena kita hanya melihat potongan-potongan pasal yang kecil-kecil yang belum terhubung. Belum terhubung sama sekali. Ya, seperti Ibu Adasa Fangfang mendapatkan mimpi, dia ada di tengah lautan, kemudian setiap pijakannya dia itu menjadi tanah kering, tapi sekitarnya tetap laut. Dan terus dia berjalan, ada pijakan-pijakan tanah kering, sekelilingnya tetap laut. Dan tiba-tiba Ibu Adasa Fangfang lihat ada satu bahtera yang belum selesai, hampir selesai. Kita nggak tahu maknanya itu apa. Kita hanya mengikutin saja. Ya, hanya mengikutin saja. Dan tiba-tiba di satu titik, Ruah Yahweh Elohim menyatakan, ya, untuk pindah ke Arizona. Kita juga nggak tahu ke kota mana, ke daerah mana, tapi dituntun sama Bapak Yahweh. Kita juga nggak tahu bagaimana untuk cara mendapatkan tempat tinggal, properti. Ya, dan itu juga dituntun oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, saat pernyataan daripada Ruah Yahweh Elohim turun untuk kita pindah ke Arizona, kita langsung buka map. Ya, tempat tinggal mana yang bisa kita dapatkan. Ya, ada satu tempat yang pertama kali itu bagus sekali, ternyata itu hanya tempat seperti
share seperti itu aja. Jadi boleh tinggal selama 4 bulan dalam 1 tahun. Kemudian harus diganti ke orang lain. Nanti tahun depan dapat jatah 4 bulan lagi. Ya, itu namanya bukan rencananya Bapak Yahweh. Dan kemudian properti yang kedua yang kita lihat adalah yang sekarang ini, saudara. Kita hubungin, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertamanya masih terbuka, kemudian singkat cerita diambil orang, saudara. Ya, diambil orang. Jadi kalah cepat karena kita juga ada hal-hal yang masih belum beres begitu. Dan kemudian ya sudah, kalau sudah diambil orang ya sudahlah. Ternyata rencana Bapak Yahweh lain lagi. Saat itu didorong lagi, coba lihat, angel bilang, coba papi lihat, siapa tahu ya tempat itu masih available, masih ada, masih ada kesempatan untuk kita bisa mendapatkan. Saya bilang sama angel, lawang sudah di tangannya orang lain kok, sudah masuk di escrow. Escrow itu apa ya? Badan untuk satu perusahaan untuk yang betul-betul sudah mengurusi bahwa rumah itu memang sudah serius untuk dijadikan begitu. Saya bilang sudah masuk escrow, sudah tutup, off market, saya bilang. Ya, tapi angel berkata, coba papi buka lagi. Saya buka, balik di market, saudara. Kaget saya. Balik di market. Saya kasih tahu, ini balik ini di market ini. Coba dihubungin. Kita hubungin pakai broker. Ya. Dan kemudian juga ada hal yang kendala setelah itu. Mungkin Arizona mau menambahkan. Silakan, saya lihat Arizona raise hand. Silakan Arizona. Ya, tempat itu bukannya siapa tahu, tapi waktu itu angel sama saya doa, itu memang Bapak Yahweh kasih ke kita gitu. Kasih ke kita. Tapi Pak Yosef pakai logika karena nggak mungkin, karena rumah itu sudah diambil sama orang gitu. Ya, betul. Nah, di situ terus habis itu kita percaya, terus papi jangan pakai logika, papi harus nurut sama Bapak Yahweh kalau Bapak Yahweh katakan itu. Papi coba lihat lagi, terus nggak mungkin gitu ya kan. Tapi saya bilang, kamu nggak mungkin kalau Bapak Yahweh ngomong, pasti 100% saya perkatakan itu. Tapi juga kita waktu itu nggak punya uang gitu, sama sekali nggak ada uang gitu ya kan. Gimana mau dapat ya itu. Itu sampai pun benar-benar ini dahsyat dan luar biasa gitu ya kan. Sampai saya ngomong tim gimana ini sayang loh. Terus ya kan, terus ya beberapa ada mereka yang ya itu akhirnya ya ini tapi ya sama Bapak Yahweh itu di hold, benar-benar ditahan ya gitu. Ini saksinya semua. Terus akhirnya waktu itu kita tetap percaya itu milik kita. Sampai pun kita dengan iman, saya datang ke sini doa, tapi nggak punya uang, memang saudara nggak punya uang. Sampai pun mereka itu berkata gini, saya bilang gini, udah kalau gitu ini untuk sudah kalian urunan sendiri sudah ya toh, tapi saya enggak. Karena memang benar ada salah satu yang akhirnya juga yang ikut doa memberontak karena dia bilang gini, Bu Ada, saya sekarang punya uang berapa, katanya gitu. Mau kasih, tuh saya gini. Saya memang terus terang dalam pelayanan ini semua saya kasih untuk pelayanan. Saya nggak punya uang. Tinggal cincin perkawinanku ini, aku mau gitu. Aku berani cincinku ini, tapi harganya gak seberapa. Ya sudah, aku pertaruhkan. Terus si Henlok, Ibu Adasa, udah nggak apa-apa, nanti tinggal sama-sama kita gitu ya kan. Terus saya bilang gini, enggak, ini saya cincin Pak Yosef bilang, jangan cincin. Ya, tapi saya orangnya berani, apapun saya ini sungguh saudara, nggak ada satu emas yang nyantol di dalam tubuh saya persembahkan semua untuk
pelayanan gitu. Bagi saya nggak ada artinya gitu. Even pun bahkan cincin emas perjanjian perkawinan saya gitu ya kan, saya berani saya kasih ini, saya ngomong gitu, saya akan jual, saya akan itu ya kan, tetapi percuma, nggak cukup juga gitu ya kan. Semua akhirnya luar biasa Bapak Yahweh, yaitu ya walaupun sudah kepegang orang lain, tetapi mujizat Bapak Yahweh dahsyat dari pihak yang punya rumah ini. Dia itu mau pinjemin kita gitu ya kan. Pokoknya kita ini jadi dia mau gitu, mau backupin kita gitu. Di Amerika kalau beli rumah itu nggak gampang saudara, karena selain uang muka tapi kredit record harus ada gitu ya. Tetapi di situ ya mujizat melalui berbagai, nanti Pak Yosef Roy bisa continue gitu ya. Jadi luar biasa. Ini memang benar-benar dari Bapak Yahweh saudara ya. Jadi ini memang nggak main-main, kita dituntun. Dan saya berani mengatakan ini walaupun ya ada yang mengatakan oh cuma pelayanan menorah tok ya yang pengangkatan, cuma Arizona, yang lain enggak. Tapi memang betul saudara, dari seluruh dunia saya yakin dan percaya hanya di pelayanan menorah. Noah Ark itu hanya ada di Arizona, dan pelayanan menorah itu kecantol. Saudara akan, kalau nggak percaya, mereka akan buktikan. Mereka yang ketinggalan, mereka akan buktikan. Mereka yang memberontak, yang keluar, mereka akan buktikan. Walaupun mereka persekutuan seminggu 3 kali, walaupun itu mereka keluar dari tudung ini, mereka akan masuk anti Hamasia. Saya ini ya, sekalian saya saksikan satu ini. Kenapa? Saudara tahu, itu waktu ini saya nggak nyebut namanya. Pemimpin daripada TIY waktu itu minta tolong sama Angel untuk waktu itu doa, ya kan, doa sama. Dia bilang gini, saya terus terang ini dari sini saya bisa tahu, wah dahsyat luar biasa pernyataan Bapak Yahweh. Dan pemimpin TIY ini, Angel tolong bantu tolong Bapak Yahweh bicara apa sama tante gitu ya kan. Terus Bapak Yahweh ngomong gini, Bapak Yahweh ngomong sama gini TIY, jika di TIY aku akan memberikan engkau berlian di kerajaan 1000 tahun. Ya, di kerajaan 1000 tahun aku akan memberikan engkau berlian jika engkau membawa orang-orang ke pelayanan menorah. Jelas itu saya catat. Saya sampai ingat ini saya. Terus bilang gini, jika engkau membawa, tapi Bapak Yahweh bilang, tapi jangan jatuh. Jangan jatuh. Sombong, terima pujian, terus memuja diri. 3 itu. Saya kaget, waktu itu saya lupa. Ya kan, lupa. Beberapa hari kemudian terjadi kesalahpahaman. Memang Bapak Yahweh mengizinkan semua itu terjadi. Semua itu terjadi. Menurut pandangan manusia, saya nggak ada bukti. Tetapi menurut pandangan Bapak Yahweh, benar-benar Bapak Yahweh dahsyat dan luar biasa. Dan saudara, apa yang dikatakan Bapak Yahweh 3 ini ternyata benar saat ini. Pemimpin TIY apa yang dia lakukan? 3 ini bahaya. Saya sadar baru ini terjadi ini, saya sadar. 3 ini adalah kejatuhan daripada Lucifer. Yaitu sombong, pemberontakan Lucifer. Sombong, yaitu terima pujian. Dan ketiga adalah memuja diri. Memuja dirinya sendiri. Di situ bahaya sekali. Dan di situ saya bisa melihat. Ini adalah, itu masih sebetulnya saudara, banyak saya mendapatkan message dari Bapak Yahweh, maksudnya hikmat yang luar biasa. Step by step saya lihat, oh jadi Bapak Yahweh itu message-nya, kalau jika dia membawa orang ke pelayanan menorah, dia akan mendapat berlian di kerajaan 1000 tahun. Berarti saudara masuk di dalam pengangkatan. Kalau tapi jatuh, karena Bapak Yahweh tahu sebelumnya isi hatinya dia. Ini saya terang-terangan. Ya, semoga dia mendengarkan ini, dia bertobat. Ya, tapi juga bertobat. Saya ingatkan kembali ini. Saya sampai ngeri sekali. Ngeri loh kalau di pandangan Bapak Yahweh
ada kejatuhan seperti apa yang Lucifer lakukan kepada Bapak Yahweh, pemberontakan di situ. Jadi di sini saya percaya tambahan bahwa bahwa pelayanan menorah ini adalah mempelai Yeshua yang sungguh-sungguh. Tetapi jika saudara di pelayanan menorah tapi masih persekutuan di TIY atau persekutuan dimanapun, tidak bisa. Saudara akan ataupun walaupun tudung ini, tapi saudara masih mendengarkan itu spiritnya nyampur. Dan itu saya kasih tahu dengan terang-terangan, terserah. Saya dikatai misalnya, Ibu Hadasa Fang-Fang kalau ngomong membenarkan diri, masa orang sak gini buahnya yang cuman dia tok pengangkatan. Memang kita yang pengangkatan. Nanti yang saudara nggak percaya itu akan membuktikan. Pasti itu sudah akan membuktikan. Dan saya yakin karena Bapak Yahweh sudah mengatakan cuman sedikit yang diangkat. Dan itu harus ada covenant. Seperti tadi Pak Yosef tuh bilang, Yohanes 14, dulu saya nggak tahu, pernah saya sharing ini. Janji Bapak Yahweh kepada saya sebelum Pak Yosef dipanggil sebagai seorang, pendeta. Ya toh sekarang sebagai, saat ini Pak Yosef belum jadi pendeta dulu. Berapa tahun itu sudah, Bapak Yahweh sudah menyatakan waktu saya tidur, roh saya bangun, saya lihat tubuh saya, tapi saya sujud. Di sebelah kanan, Yeshua mengatakan kepada saya, Fang-Fang, aku akan pergi dulu ya. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Terus sebelah kanan, dia pindah ke sebelah kiri. Yeshua berkata kepada saya, persis itu Yohanes, padahal saya nggak hafal ayat itu. Waktu dulu saya, begitu ada perkataan itu, saya langsung lari ke Pak Yosef Roy itu untuk, ini apa artinya? Saya nggak ngerti pada saat itu artinya ya kan. Terus saya ke Yeshua ke sebelah kiri. Yeshua bicara sama saya lagi kemudian, Fang-Fang, aku akan menjemput kamu. Aku akan menjemput kamu gitu. Jadi perkataan itu persis Yohanes 14. Saya kaget itu ketika itu persis perkataan saya langsung bangun, saya katakan, ternyata saat-saat ini itu adalah janji Bapak Yahweh. Covenant Bapak Yahweh, itu covenant. Dia janjinya akan saya akan masuk ke dalam pengangkatan. Dan di sini saudara, di dalam pelayanan menorah ini juga, itu istilahnya kecantol kepada art ini juga. Oh Bapak Yahweh banyak bicara mengenai di sini juga, mengenai Arizona. Semua Bapak Yahweh nulis semua sejarah daripada tempat ini juga. Jadi tempat ini memang gak main-main. Bapak Yahweh yang kasih dan dekat sekali di mana Samayim itu berada di situ. Haleluya. Kesaksian saya biar Pak Yosef Roy yang continue. Haleluya. Iya, terima kasih Ibu Hadasa Fang-Fang. Ya, jadi itu sekilas sedikit dari perjalanan dan ini menjadi berkat di mana saudara kecantol juga begitu. Ya, ini sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan, memikirkan sampai sejauh sampai hari ini. Enggak pernah, saudara. Enggak ada planning sama sekali. Kita hanya mengikuti rencana Bapak Yahweh itu step by step. Seperti tadi diungkapkan sama Ibu Hadasa Fang-Fang untuk mendapatkan tempat ini, ya. Tempat ini itu sudah diambil orang 2 kali, saudara. 2 kali. Dan biasanya kalau sudah 2 kali itu sudah tidak mungkin. Saya terus terang memang seperti apa yang dikatakan Ibu Hadasa Fang-Fang, terlalu banyak pakai logika, saudara. Ya kan? Wes enggak mungkin ya enggak mungkin. Tapi untungnya puji Bapak Yahweh, kata yang saya ucapkan tidak mungkin itu dipatahkan sama istri saya. Gitu. Ya, dipatahkan dalam nama Yesus Masih. Kalau Bapak Yahweh sudah kasih tempat ini, dia akan kasih. Untungnya itu dipatahkan, saudara. Coba nggak dipatahkan, kita nggak mungkin bisa ketemu sampai hari ini. Ya, karena dulu saya kan cuman pakai Facebook aja, tiap minggu muter di Facebook aja. Kalau saudara tahu sejarahnya, ya 3-4 tahun yang lalu. Itu di Facebook kan ada pelayanan menorah. Ya, nggak mungkin saudara. Ya, dan puji Bapak Yahweh, saya sangat bersyukur sekali. Itu perkataan saya dipatahkan dan didengar oleh Bapak Yahweh. Begitu sudah diambil orang 2 kali, saudara.
bisa masuk market lagi, saudara. Balik, saudara. Balik market. Tapi memang sebelumnya itu ada sedikit konflik di dalamnya, ya, di grup tim doa itu. Tetapi setelah balik ke market, dan tiba-tiba saya menghubungi kembali, ini balik market, iya balik market. Jadi masuk di market lagi. Dan kemudian orangnya kasih tahu bahwa pemilik rumah ini bersedia untuk memberikan kredit kepada kamu. Tanpa kamu harus melalui bank saat itu. Tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi saat itu. Dan saya tidak pernah menjumpai kasus seperti ini di US. Biasanya kalau di US itu selalu untuk mengambil sebuah properti, untuk mengambil rumah itu semuanya harus pakai bank. Ya kan? Jarang, sangat jarang sekali. Sulit sekali dapat kasus case seperti ini. Dan saat pertama kali dikasih pernyataan, tempat tinggal ini itu baru diposting 2 hari, saudara. 2 atau 3 hari saya lupa. Pokoknya nggak sampai 4 hari. Baru saja. Ya. Kalau sebelumnya ya seperti kapal yang belum jadi yang dilihat oleh Ibu Ada Safangfang saat itu. Tapi ketepatan yang Ruah Yahweh Elohim lakukan ini yang luar biasa. Dan saat itu begitu pernyataan yang pertama kali kita kontak, kita hubungin, semuanya kelihatannya oke, ternyata masih ada hal-hal yang harus dibereskan oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, ada masalah di tim doa saat itu. Dan Bapak Yahweh menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Sehingga saya tidak pernah menyangka sebelumnya ya bahwa mendapatkan tempat yang Bapak Yahweh sediakan ini, orangnya sendiri dia berkata, saya akan menjadi kreditor kamu, ya gitu. Ya, saya yang akan menolong kamu. Gak pernah kepikiran seperti itu. Dan ini terjadi, saudara. Ya, dan belum ada pemikiran untuk pemberitaan Dafar Elohim seluas ini. Tetapi sudah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh. Warna daripada pintu rumah sudah dikasih tahu kepada angel. Nomornya 2 digit di depan sudah dikasih tahu. Padahal sebelum semuanya ini terjadi. Begitu sampai di sini kita kaget-kaget, saudara. Sekarang kita bisa lihat ini sangat luar biasa. Karya Bapak Yahweh yang ajaib, yang dahsyat. Dan terus bergulir sehingga jiwa-jiwa boleh dikuatkan, ditumbuhkan. Saudara bisa jatuh cinta dengan Dafar Elohim, dengan pengertian pola yang benar. Saudara bisa mendapatkan lawatan-lawatan, saudara mendapatkan virtual reality, saudara mendapatkan perlengkapan senjata Elohim. Ya, itu dulunya tidak ada di dalam benak kita semua, tidak ada. Kita hanya melakukan ketaatan demi ketaatan, ketaatan demi ketaatan. Entah apa yang bakal terjadi, kita nggak tahu. Ya, persis apa yang dikatakan Dafar Elohim. Iman itu berdasarkan pendengaran akan Dafar Elohim. Bukan karena melihat, tetapi karena mendengar. Selangkah, dan akhirnya sampai, saudara. Dan terus, ini bukan titik terakhir kita, tidak. Karena kita dipersiapkan tujuannya adalah untuk masuk dalam rapture. Ingat itu. Ya, ini bukan titik akhir kita semua, tidak. Tapi ini adalah satu proses keindahan yang Bapak Yahweh berikan, yang sangat luar biasa, untuk bawa giring kita semua masuk sampai di rapture. Masuk sampai di mana tidak lama lagi, ya, berdasarkan pola Shemitah atau pola Yobel, saya yakin pola Shemitah ya akan merapture kita semua. Tidak lama lagi. Karena itu ya terus berpegang teguh ya. Dan saudara tahu, tempat ini begitu sebetulnya tempat ini sudah direnovasi. Tapi renovasinya itu saya harus kasih tahu hanya tambal sulam. Hanya tambal sulam, saudara. Ya, pokoknya dilihat bagus di luar, entah dalamnya keropos atau bagaimana enggak ngerti. Ya. Dan
setelah itu kita punya banyak problem ya, dari electricity, dari listrik, dari plumbing, dari macam-macam. Dan saya sudah ketemu dengan seseorang untuk bisa betulin, tetapi tiba-tiba dia mogok di tengah jalan. Saya bingung, stuck, stop semua pekerjaan untuk melanjutkan supaya rumah ini bisa berfungsi dengan baik. Saudara tahu, satu hari saya ingin ke satu tempat namanya Home Depot. Home Depot itu tempat jualan alat-alat ya, alat-alat bangunan begitu, yang besar sekali. Tapi siang itu saya berkata, nanti saja, sore. Saya maunya siang, tapi kelihatannya ada yang menahan saat itu. Dan tiba-tiba saat sore saya pergi, saya bilang sama istri saya bilang akan ke Home Depot untuk membeli alat keperluan, ya, perbaikan rumah. Yang masalah kecil, masalah besar saya nggak bisa. Dan kemudian setelah dari Home Depot, saya digerakkan, mestinya bensin di mobil saya itu masih cukup. Kota ini kota kecil. Saya pikir sebetulnya nanti saja, tapi entah bagaimana saya ada dorongan, beli bensin. Begitu. Isi gas, beli bensin. Di satu tempat, ya, itu di satu tempat, ya, ada supermarket yang ada pom bensinnya. Saya ke sana, begitu saya ke sana, ruah Yahweh Elohim itu nuntun. Ada tempat kosong. Tapi ruah Yahweh Elohim itu ngomong, jangan, kamu berputar. Muter saya, saudara. Muter, saya sampai di satu tempat, ya kan? Tiba-tiba di belakang saya itu ada seorang laki-laki yang pakai mobil pickup yang sudah tua, ya, sudah tua. Dan saat saya mengisi bensin, ruah Yahweh Elohim itu bilang gini sama saya, tanya orang di belakang kamu, dia bisa mengerjain plumbing sama electricity tidak? Plumbing itu apa ya? Plumbing. Ya, pipa-pipa ya, pipa saluran air pembuangan. Dan kemudian bisa ngurusin soal listrik tidak? Karena saya butuh dua itu. Gitu. Dan saat itu saya ragu-ragu, saudara. Orangnya juga nggak terlalu apa itu namanya, orangnya rada serem gitu, saudara ya, berkumis tebal begitu, orangnya gemuk gede begitu ya. Saya pikir ini cuma orang lewat begitu aja lah, saya pikir gitu. Tapi lihat mobilnya kok isinya seperti banyak perkakas, saya bilang gitu. Hati saya bimbang. Saya putuskan enggak, saya pikir gitu. Tapi saat saya kembali ke pompa bensin saya, Roh Kudus bilang, ruah Yahweh Elohim ngomong sama saya sekali lagi, kamu ngomong atau kamu kehilangan kesempatan. Kamu tanya sama dia atau kamu akan kehilangan kesempatan selamanya. Dan setelah itu saya lihat nomor pom saya yang tempat isi bensin, karena di Amerika itu ngisi bensin sendiri-sendiri, saudara ya, nggak kayak Indonesia gitu ya, mau diisi itu ya di tukang-tukangnya begitu ya, masuk bagian pompa bensin, tidak, isi sendiri-sendiri. Saya lihat nomor pom bensin itu adalah nomor 9, dan saya ngerti 9 itu adalah Ted. Ted itu ular, seperti ular, tetapi Ted itu punya pengertian yang saat itu muncul, yaitu adalah pilihan. Ted itu bisa pilih. Ya. Jadi, kalau mau taat, ya, itu akan jadi baik seperti persepuluhan. Karena 9 untuk kita, 1 untuk Yahweh Elohim. Itu bicara Ted, pilihan. Kalau taat, nanti jadi seperti ular. Saya paham sekali itu. Ya, puji Yahweh kok diarahkan sudah bisa paham loh saat itu mengenai huruf Tet ini, huruf yang ke-9, ya, angka gematria yang ke-9. Saya nggak apa itu naik lama, saya langsung datangin. Begitu saya lihat angka 9 di pom bensin, saya langsung datangin sama orang itu. Tolong tanya saya, kamu bisa melakukan pembuatan pipa atau tidak, plumbing tidak, gitu. Dan dia jawabnya, saudara. Ya, dia nggak jawab ya atau tidak, tapi dia kasih kartu. Kalau kamu tahu, kamu try to call me, dia bilang gitu. Kontak saya. Dan itu dia nggak mau jawab apa-apa. Waduh, pikir orang sombong banget, saya pikir ya. Cuma begitu,
Dia berkata, kok rasanya enggak interest gitu ya, untuk saya bisa kontak dengan dia gitu. Enggak menarik gitu, untuk saya bisa connection dengan dia. Dan begitu saya sampai di rumah, saya kontak. Ternyata orangnya serius, dia mau datang. Dari situlah Bapak Yahweh itu nuntun. Sehingga dia seorang handyman yang bisa melakukan banyak hal. Sehingga apa yang Bapak Yahweh rencanakan di tempat kita berada sekarang ini hampir rampung, saudara. Baik dari electricity, ya, dari listrik, dari plumbing, dari building juga sedikit. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, jadi pembukaan itu nggak langsung dijelaskan sama Bapak Yahweh secara detail, tidak, tapi membutuhkan ketaatan, ketaatan demi ketaatan, demi ketaatan, demi ketaatan. Seperti itu. Begitu pula anak-anak mendapatkan pekerjaan di sini. Itu juga dari ketaatan, 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 dan akhirnya terbuka semua dengan luar biasa. Ya, jadi disinilah sangat menguatkan saya semua. Dan tiba-tiba ya Bapak Yahweh tidak lama yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu dapat kasih saya mimpi mengenai naik pesawat Boeing 747 yang Singapore Air, ya, dan kemudian ada pesawat kecil yang kecantol yang seperti saya sudah cerita. Ini satu anugerah yang luar biasa melalui rencana Bapak Yahweh, ya, di dalam Arizona ini, ya, sehingga ada pelayanan menorah dan kemudian jiwa-jiwa juga akan terjangkau. Ini satu anugerah yang luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh, dan ingat target kita adalah janji daripada Bapak Yahweh. Lukas 12:35 sampai 38. Silakan Brother Henok untuk membaca sebagai ayat yang terakhir. Lukas 12 ayat 35. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika tuannya datang, mereka didapati sedang berjaga-jaga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengikat pinggangnya, lalu mempersilakan mereka duduk sehidangan, kemudian datang dan melayani mereka. 38. Dan jika ia datang pada tengah malam atau dini hari, dan ia mendapati hamba-hamba itu sedemikian rupa, maka berbahagialah mereka. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, ini telah saya sampaikan kemarin, ya, dan saya rasa Ibu Ada Sofafang juga dapat penglihatan seperti ini. Kamu mau sedikit sharing yang mengenai ini ya? Iya, puji Bapak Yahweh, pasti. Tadi saya mau sharing, ini Bapak Yahweh gerakan Pak Yosef. Haleluya. Ini ya, saudara, waktu itu saya diajak Pak Yosef Roy ke mana? Home Depot ya, namanya Home Depot. Terus waktu itu Pak Yosef Roy bilang gini, ini mau turun. Saya waktu itu Roh Yahweh Elohim, Bapak Yahweh bilang, jangan turun. Kamu stay sama-sama aku di mobil ini gitu ya kan. Terus saya bilang, oh enggak kok, udah kamu turun sendiri, tak tunggu di mobil gitu ya kan. Terus saya akhirnya, oh ya oke. Jadi Pak Yosef Roy pergi sendiri, saya tinggal di mobil. Terus di situ saya angkat tangan saya speak in tongue. Nah, di speak in tongue itu benar air mata terus hadirat Bapak Yahweh itu menguasai saya. Terus saudara, saya itu benar-benar saya lihat ini gambaran persis. Makanya kemarin saya ngomong, ini persis mengingatkan saya, ini penglihatan saya duduk di tempat duduk ini. Ini persis nggak ada ujungnya mejanya. Dan Bapak Yahweh itu tahu saya waktu itu kesukaan saya makan steak ya. Jadi hidangan itu tapi nggak di meja, tapi gini kayak terbang gitu. Jadi benar-benar saya Bapak Yahweh kasih saya di hadapan saya makanan steak itu. Saya duduk di tempat itu persis ini saudara, panjang tapi tidak ada berkesudahan. Saya duduk di tempat itu. Saya sambil nangis dengan hadirat Bapak Yahweh.
Itulah yang saya rasakan. Saya benar-benar merasakan hidangan dari Bapak Yahweh. Ini benar saya lihat penglihatan, saya kaget ini lihat gambar daripada Pak Yosef Roy yang kasih ini. Haleluya, makanya saudara benar loh, pesta perkawinan. Ini padahal saya dulu itu belum ini Bapak Yahweh sudah nyatakan ini bahwa akan ada pengangkatan pesta perkawinan. Tapi saya sudah merasakan duduk di tempat itu dengan damai sejahtera, sukacita, dan hidangan itu Bapak Yahweh yang kasih. Benar itu ayat firman yang kemarin, luar biasa. Benar saudara, itu benar. Janji Bapak Yahweh itu ya dan amin. Ya, jadi saudara harus takut akan Yahweh Yeshua, menjaga keselamatan yang Bapak Yahweh berikan anugerah itu kepada kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, ini pengharapan yang Bapak Yahweh berikan melalui perumpamaan. Ya. Karena Yeshua belum bisa mengatakan sebagai realita karena ini masa depan. Dan cara mengungkapkan Yeshua ya kepada pendengar yang saat itu Yeshua ajarkan yaitu dengan menggunakan perumpamaan. Tapi perumpamaan ini kalau kita terus dipimpin Ruah Yahweh Elohim, kita akan memahami. Sangat luar biasa sekali. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa yang melayani itu bukan hambanya, tetapi tuannya yang akan melayani hamba. Ini satu-satunya ayat yang terbalik di Davar Elohim, di mana biasanya hamba itu selalu melayani Tuan. Tapi di sini ada yang terbalik, yaitu Tuan yang melayani hamba. Dan revelation ini diberikan kemarin, sebetulnya hari ini juga saat persiapan Davar Elohim saya tidak nyantumkan ini. Ya, karena sebetulnya cukup dengan masalah murid. Tapi entah mengapa dorongan Ruah Yahweh Elohim coba cantumkan sekali lagi. Ya, ternyata Ibu Hadasa Fangfang akan menyaksikan kesaksian dari dirinya di mana jamahan Ruah Yahweh Elohim dia mendapatkan penglihatan atau mimpi yang seperti ini, yang kita bisa rasakan, kita bisa share. Dan ayatnya ada, saudara. Ya, bukannya dasarnya nggak ada. Ayatnya ada, yaitu Lukas 12 dari 37 dan 38. Ya, Bapak Yahweh memberkati.